Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan menurut saya yakni peran PT Bank Syariah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pidi, di kasus di Kecamatan Muara Tiga, Lawang. Jadi sebelumnya kita harus ketahui dulu pembangunan ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi secara terus-menerus ke arah yang lebih baik dengan harapan terwujudnya pemerataan pendapatan, kemakmuran, dan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam sektor pertanian di Indonesia sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, seperti sebagai penyerap tenaga kerja yang besar, penyambung produk domestik bruto atau PDB, sumber devisa negara, sumber bahan pangan, dan gizi pemasok bahan baku bagi sektor industri, dan mendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi nil lainnya. Azhari baru bilang. Dalam rumusan masalah, itu berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran PT Bank Syariah, Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas petani di Aceh. Terus di kasus di Kabupaten Pidi, Kecamatan Muara Lawang. Setelah itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah mengetahui peran PT Bank Syariah, Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan produktivitas peran di Aceh, studi kasus di PD Kecamatan Muara Tiga. Setelah itu ada pengertian Bank Syariah, Bank Aceh Syariah. Gagasan untuk mendirikan bank milik pemerintah daerah di Aceh tercetus atas Prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh, sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja, sekarang Banda Aceh, dengan surat keputusan nomor 7 DPRD tanggal 5 tanggal 7 Desember 1957, beberapa orang mewakili pemerintah daerah menghadap mula pengihutan atau tampoinan wakil notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama PT Bank Kesejahteraan Aceh dan Nevi dengan modal dasar ditetapkan 25 juta rupiah. Setelah itu ada prospek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu suatu kemungkinan atau harapan. Secara sederhana, prospek adalah hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Dalam dunia bisnis, prospek dapat diartikan sebagai hal-hal yang berpotensi memberikan keuntungan yang besar sehingga roda bisnis dapat terus berputar. Menurut Krugman 2003 halaman 12, prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, dalam pengertian ini prospek dihubungkan dengan dua hal, yaitu peluang dan keuntungan. Setelah itu ada pengertian pembiayaan dalam arti sempit.
Pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan arti pembiayaan secara luas yaitu financing atau pembelanjaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Setelah itu ada pembiayaan modal kerja sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ada jenis pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada usaha agribisnis sangat bervariasi. Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan akan produksi pada sektor pertanian seperti tanaman, pangan, non-pangan dapat diklasifikasi sebagai modal. Tujuan dari pembiayaan modal kerja yaitu untuk pembelian input seperti bibit pupuk, pestisida, tenaga kerja, air maupun kebutuhan listrik. Akad yang dapat digunakan oleh pihak perbankan meliputi mudharabah, musyarakah, muzaraah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Setelah itu ada produktivitas kerja. Terdapat beberapa hal definisi produktivitas kerja, antara lain menurut Hasibuan dalam June 2012, produktivitas adalah meningkatkan output atau hasil yang sejalan dengan input masukan. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi, waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Produktivitas kerja dalam Agustin 2014 adalah kemampuan menghasilkan barang jasa dari berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja atau karyawan. Itu ada analisis SWOT. Analisis the strength atau weakness, opportunities, and threats atau SWOT adalah perangkat analisa yang paling populer terhadap terutama untuk kepentingan perumusan strategi. Asumsi dasar yang melandasinya adalah bahwa organisasi harus menyelaraskan aktivitas internalnya dengan realita eksternal agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemampuan analisis SWOT bertahan sebagai alat perencanaan yang masih terus digunakan sampai saat ini, membuktikan kehebatan analisis ini di mata para manajer di SWOT. Setelah itu ada kerangka berpikir. Prospek merupakan suatu kemungkinan atau harapan. Secara sederhana, prospek adalah hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi menimbulkan dampak tertentu. Prospek yang digunakan dalam penelitian ini adalah prospek pembiayaan modal kerja sektor pertanian pada perbankan syariah. Itu ada metode penelitian. Dalam metode penelitian adalah sebuah rangkaian cara terstruktur atau sistematik yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan pendapatan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian atau penulis. Ya, pada bab ini memberitakan informasi tentang metode penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer atau sekunder serta wawancara. Ya, sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan di lapangan. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan pihak bank kerja syariah, akademisi di sektor pertanian dan petani. Teknik pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengambilan data apabila peneliti akan melaksanakan studi
dahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal yang respon